Gue suka banget sama Celestial HD. Ya, maksudnya suka dalam hal yang lain ya, bukan suka yang anu. Dia itu salah satu YouTuber besar Minecraft, jadi maka dari itu untuk lambang kebanggaan gue atas keberhasilan dia di dunia Minecraft, gue bakalan bikin patung Celestial yang gede banget. Hal paling pertama yang gue lakuin itu adalah ngedrag foto dia ke website Minecraft Pixel Art Generator. Tinggi dan lebarnya itu 170 kali 170 blok, dan setelah tergenerate, gue save aja dan jadiin ini sebagai referensi utama. Gua rasa project ini bakal makan waktu yang lumayan lama karena total blok yang harus dikumpulin buat nge-buildnya aja 29.000 blok kurang lebih. Jadi gue bakal mulai nyari blok yang dibutuhin paling banyak dulu. Blok yang paling utama yang gue cari itu terakota karena hampir 65% jumlah blok yang dibutuhin tuh blok ini. Jadi gue bakal cari di sekitaran sungai deket rumah gue. Gue mau ngambil sedikit dulu ya, mau nyoba kan. Gue lupa soalnya cara bikin terakota. Kalau nggak salah claynya dibakar deh, habis itu dikasih pewarna udah bisa ya. Oke, tinggal kita bakar aja. Nah udah nih. Sekarang coba kita bikin. Oh, ternyata beneran bisa pakai clay. Cuman menurut gue ini agak lama metodenya. Jadi gue bakal pergi aja cari mesa buat ngambil terakota di sana. Waktu perjalanan mencari mesa, gue malah ketemu desert dan gue ngumpulin sand sebanyak-banyaknya karena build ini juga ngebutuhin banyak banget concrete powder. Setelah dirasa cukup, gue numpang tidur ke village yang ada di sana dan ternyata setelah gue terbang sebentar, ada mesa gak jauh dari desert tempat gue ambil pasir tadi. Nah kalau kayak gini kan enak, gak usah nyari jauh-jauh ya kan. Gue bakal butuh banyak banget soalnya terakota putih sama yang kuning biasa itu. Aduh, kayaknya kayak gini kelamaan dah. Gue kayaknya punya ide sih mau ngapain. Jadi gue bakal bikin portal dulu. Nah, portalnya buat apa bang? Ada deh. Jadi guys, gue niatnya pengen ngalahin Wither ya buat dapetin beacon, dan gue bakal pergi ke fortress dulu buat nyari Wither skeleton. Oke, fortressnya udah ketemu. Gue bakal butuh 3 kepala Wither skeleton buat jadiin beacon. Soalnya di beacon itu ada efek haste 2 yang bikin cepet kita mining. Jadi bakalan enak banget nanti ngambilin terakotanya cepet gitu kan. Belum dapet. Nggak ada juga. Ya nggak kena. Nggak ada juga loh. Nah akhirnya kepala pertama yang gue dapetin. Lumayan lama ya ngambil 1 kepala doang. Gimana 3 nih? Wush, udah keren banget tuh. Loh, ini kok ada babi naik ayam ya, gimana ceritanya dah? Kok bisa nih, gue baru pertama kali lihat loh. Kegebuk. Wah. Mana nih? Selamat. Gak sengaja kesenggol loh, ya udahlah kita ngumpet dulu deh ya buat main aman. Tutupin aja ya biar nggak bisa kabur. Aduh, apaan lagi sih ini? Wah asli ada Wither ya. Horor banget dah dikejar-kejar makhluk hitam satu ini. Setelah ngabisin waktu lama pindah fortress sana sini dan ngekill banyak banget Wither skeleton dengan looting 3, akhirnya gue mendapatkan kepala yang kedua. Buat kepala Wither yang ketiga gak terlalu susah dapetinnya, dan setelah semua yang diperluin udah gue dapetin, jadi gue pengen pulang dan gue nyoba naik ke atas bedrock di Nether biar bisa pulang lebih cepat tanpa halangan. Gue buat portal dan pulang buat nyiapin golden apple biar gak gampang mati pas ngelawan Wither nanti. Oke, sekarang tinggal saatnya nyari goa. Soalnya gue mau lawan Withernya di goa ya, biar dia nggak kabur-kabur, terbang-terbang gitu. Sekarang kita tinggal gali aja ke dalam biar dia bener-bener nggak bisa kemana-mana ya. By one boss, ngeri banget nih lawannya. Semoga gue nggak mati. Sakit banget damage gue, gila. Ya gitu doang. Kukira keras, ternyata kertas. Mungkin karena pedang gua ada enchantment smite kali ya. Oke, sekarang tinggal craft beacon ya. Tapi sebelum itu kalau mau nyalain beacon itu butuh material di bawah beaconnya. Jadi gue bakal ngumpulin beberapa iron karena iron itu gampang dicari. Jadi nah sekarang tinggal bakar-bakarin aja ya. Kalau udah semua kita langsung gas nyari terakotanya. Pasti cepet banget, enak. Aduh gak sabar banget nih gue nih, pengen nyalain buru-buru nih. Seberapa cepat sih ngancurin bloknya? Aduh kurang lagi. Untung gue bawa gold. Bisa gak ya? Gak tau sih, gue gak pernah coba. Semoga aja bisa. Inilah pembuktian. Bisa coy. Oke, langsung kita nyalain aja haste 2. Coba nih ya. Gila cuy.
satisfying banget, udah kayak main di kreatif. Gua lanjut ngancurin terakota sambil menikmati ASMR ngancurin blok pakai beacon yang bener-bener bikin enak didengar. Gua ngumpulin terakotanya lumayan banyak, sekitar 3 shulker box, dan kalau kurang gue bisa ambil lagi. Sebelum pulang, gue juga balik ke desert buat ngambilin sand dan diubah jadi sandstone. Habis itu setelah gue perbaikin barang dari DN, gue malah balik ke tempat awal gua nge-spawn yang mana telur naganya ketinggalan di sana ya. Oh, XP gue langsung 69 tuh. Yah, kok malah ke sono sih? Jadi beruntung aja kebetulan gue teleport ke sini. Guys, ternyata gue baru ingat daripada gue ngumpulin sand dan concrete powder banyak-banyak, mendingan gue bikin sand duplicator. Tapi sebelum itu gue bakal pergi ke swamp dulu buat nyari bahan-bahannya ya. Nah, ini dia, swampnya lumayan gede nih, enak nih buat nyari slime. Oke, kita bikin platform dulu di atas sambil nunggu malam. Gue bakal bikin transisi yang paling keren sedunia. Oke, udah malam, jadi sekarang gue bakal nyari slime sebanyak-banyaknya. Mana nih? Oh, ini ada yang gede ding. Please kasih gue drop yang banyak. Oke, gue rasa udah cukup. Udah 3 malam gue di sini ya. Harusnya cukup lah, lebih dari 1 stack kok. Mesinnya kecil gitu. Jadi kita balik aja. Gue sekalian ngambilin jamur ini deh. Soalnya gue butuh juga buat ngancurin frame ender portal. Oke, sekarang kita tinggal bersihin area sini biar lebih lega. Ya, malah masuk, kocak. Aduh, nggak bisa diem sih tangan gue. Ya, malah nge-spawn di sini jauh lagi dah. Hedeh, nambah-nambah kerjaan aja. Oke, sekarang gue bakal bersihin dulu sampai 4 blok di masing-masing sisi. Ini apaan sih, ada tikus dari batu loh. Aneh-aneh aja dah muntun. Sekarang gue bakal ngancurin ender portalnya, ngikutin tutorial pakai jamur. Apakah bisa? Gue penasaran. Soalnya kalau pakai tangan nggak bisa ya. Gila beneran bisa coy. Gila, mantap, gue baru pertama kali loh. Yaudah, kita lakuin di keempat sisinya ya. Oke, udah semua. Tinggal bikin mesinnya sekarang. Ini gue nggak tahu gue ngapain. Yang penting gue lihat dari YouTube. Semoga nggak ada yang salah. Kayak gini repot juga ya. Asli gue pusing lihat redstone begini dah. Nggak ngerti sama sekali coy. Harusnya udah bisa nih ya sekarang. Loh, kok malah jatuh ya? Ada yang salah kah? Oh alah, gue lupa nambahin daun. Ternyata ya ampun. Kesalahan kecil. Nah, harusnya sekarang udah bisa. Loh, jatuh lagi loh. Wah, ada yang salah nih di sistemnya nih. Nah, bisa akhirnya ya. Ternyata redstone yang salah coy. Jadi yaudah kita coba lihat dulu ke DN. Apakah udah masuk? Oh, udah berhasil. Asli sih, mesin duplikator ini gak bantu banget. Soalnya gue butuh banyak banget concrete powder dan lain-lain. Jadi mesin ini bener-bener menyelamatkan waktu gue sih. Sambil nungguin mesinnya bekerja, gue mulai ngeratain tanah buat nge-build patungnya. Dan gue baru sadar kenapa gue nggak duplikasikan concrete powder yang gue butuhin langsung. Jadi gue ambil beberapa pewarna kayak inksak, cocoa beans, dan gue balik lagi ke ender portal buat naruh semua konkrit yang bakal gue butuhin buat nge-build. Habis itu gue tinggal AFK sampai semuanya udah cukup. Semua barang-barang utama udah siap ya, kayak terkota sama concrete powder. Sekarang tinggal nyari-nyari barang sisaan aja. Sekarang gue bingung cara nyari bone block gimana ya. Masa bunuhin skeleton satu-satu, gue nggak ada skeleton farm sih. Kayaknya gue bakal ke nether aja dah. Gue mau ke biome yang banyak skeletonnya itu loh, yang banyak bone blocknya juga. Nah ini dia, Soul Sand Valley apa-apa gue lupa deh namanya. Nah kalau kayak gini kan enak nyari yang gak usah kemana-mana ya. Oh nantangin lu bos. Lu kira lu doang yang bisa terbang? Rasa lo ya. Sekarang gue bakal nyari kayu birch lumayan banyak butuhnya sih. Gue butuh wool merah. Aduh lama dong nungguin kambing mah. Oh gue tahu, gue kan punya string ya. Nah string duplicator berguna coy. Nggak sia-sia gue bikin ya. Kan bisa dibuat wool. Nah sekarang tinggal cari pewarnanya aja. Karena bahan primernya udah semua, gue lanjut nyari bahan yang lain. Kayak granit di bawah goa, soul sand di nether, nether bricks di nether fortress. Gue juga nge-craft hampir 3 stack note block, nether quartz ore, ngambilin clay buat dibakar jadi bricks. Ke bawah gua buat ngambilin gold ore, iron ore, dan juga redstone ore. Malam-malam ke savana cuma buat ngambil batang pohon akasia. Gue juga nyari ocean monument cuman buat ngambil beberapa blok doang. Kapan lagi kita ke ocean monument coy? Pertama kali gue bakal bikin item yang paling penting di bawah air ya, pintu. Yoi, soalnya bisa napas nanti. Lu apaan itu tadi, ada makhluk anomali? Oh ini tadi makhluknya ya. Lu ngapain bang? Lu rajanya di sini bang? Kabur lu cupu. Ini anak buah lu ah.
Lah ngapa dia kayak gitu? Gerak-gerak. Aduh, sakit. Satu darah. Wah. Tunggu, ada bau susu nih. Kok susah banget gebuknya ya? Padahal dia gede loh badannya. Nah gitu dong dari tadi kayak. Minum susu dulu. Oke, gue bakal ambil beberapa aja soalnya butuhnya cuma dikit sih. Lu lihat di sini nih, barang gue udah banyak banget, cuman masih ada yang kurang beberapa doang sih. Kita bikin yang kurang-kurangnya. Untung gue banyak string tuh ya, tertolong banget sih gue. Gue lanjut ngumpulin beberapa blok yang kurang kayak coal ore, netherwart block. Dan gue juga bikin mesin yang bisa ngubah concrete powder jadi concrete block dengan sangat cepat. Mari kita tes mesin kita apakah udah bener apa belum. Enak banget kalau begini jadi cepet ya tuh. Tinggal tahan klik kiri sama klik kanan aja. Gue juga ngeratain tanah 200 x 200 blok biar nge-build patungnya lebih gampang. Dan itu makan waktu yang lumayan, yaitu hampir 2 jam buat ngisi lubang pakai dirt doang. Oke, mari kita mulai project 170 x 170 blok kita. Dan ini gue agak pusing ya, soalnya gue sambil liatin layar sebelah dan ini tuh kecil banget ya. Gue juga harus ngitung bloknya kan biar nggak salah nih. Ya pelan-pelan aja sih, nggak apa-apa, penting pasti. No kan kayak gini aja salah satu jadi kayak salah semua gitu. Tapi omong-omong ini gue udah bikin satu layer dan ini tuh makan hari seharian di Minecraft. Gue nggak kebayang gimana nanti sampai ke atas tingginya 170 blok ya, berarti 170 hari. Oh mungkin biar cepat gue bakalan nyoba pakai satu blok tertentu dulu ya, jadi fokus satu blok gitu, nanti baru fokus ke blok yang lain lagi gitu aja terus. Belum juga setengah project dan gue mulai ngerasa kalau project ini tuh nggak kecil ya, soalnya gue udah ngabisin berjam-jam dan progresnya masih dikit banget. Mungkin karena gue terlalu lama ngabisin waktu lihat layar sana sini dan nyesuaiin blok sesuai sketsanya itu susahnya bukan main. Tapi kalau gue inget motivasi karena gue ngefans sama Bang LSTL alias Marvel, semangat gue langsung kekumpul lagi coy. Oke, sekarang gue mau fokus dulu ke konkrit yang merah sama black glaze terracotta ya. Ini ada yang salah lagi nih. Nah, belah gue tiduran gini gue. Ini di atas ada yang salah juga dah. Aduh gimana ya? Susah banget woi. Kecil. Nyangkut di gue. Nah, kayak gini dulu sementara. Sekarang gue mau ngerjain bagian tengah karena ini tuh kebanyakan dari wool ya, jadi gampang lah. Setelah sekian lama nge-build, akhirnya gue udah mulai terbiasa buat ngikutin sketsanya, walaupun awal-awal susahnya minta ampun ya. Dan di sini gue udah buat 1/6 dari bagian badannya, padahal udah makan waktu lumayan lama. Dan gue juga minta maaf soalnya suara Minecraftnya hilang dan error, jadi gue edit pakai montage yang keren ya. Semoga. Nah, kayak gini kan enak ya kan. Udah pengen jadi, cuman palanya lumayan gede ya. Ini agak kompleks juga yang dibawa, cuman gue udah berhasil nyesuain. Aduh, ini gue paling malas dah soalnya susah banget, dia harus ngadep ke depan loh si bridge locknya ini. Jadi gue harus bikin platformnya dulu di belakang pakai stone. Sebenarnya gue tahu sih cara biar cepetnya itu pakai skematik, cuman gue nggak pengen karena biar kerasa gitu perjuangannya, lah. Padahal cuma naro-naro blok doang. Perjuangan. Ini gue sekarang mau bikin mukanya, cuman mukanya gedenya bukan main, tapi ini gue rasa yang paling seru soalnya dia gampang ya, bloknya cuman satu tipe blok doang. Coba kita lihat gimana hasilnya. Oh, udah hampir kebentuk nih mukanya. Pagi, siang, malam gue kerjain bangunan ini dengan sepenuh hati, tenaga, dan pikiran. Dan asal lu tahu ya, video yang kalian tonton ini udah gue speed up sampai kali 100 biar kalian bisa lihat proses gue ngerjainnya. Jujur leher gue sampai sakit karena harus lihat 2 layar sana sini buat nyesuaiin bangunannya. Tapi semuanya terbayar setelah gue lihat total keseluruhan build yang hampir jadi. Udah lama deh gue nggak pulang, tidur di rumah, nyantai dulu ya kan. Soalnya gue tidur di bawah bangunan itu terus. Ya udahlah, sekali-sekali nggak apa-apa, besok lanjut ngulik lagi. Gimana ya kalau pakai deep slate ore? Aduh kurang dah. Kayaknya gue mau nyari diamond yang sesuai rekomendasi aja dah. Diamond ore biasa.
Bagi yang belum tahu, Diamond Ore yang normal itu blok ketiga terlangka yang ada di Minecraft. Jadi gue nyari itu blok ke cave biasa susah banget ketemunya. Jadi gue mutusin buat mining lurus ke depan dan akhirnya ketemu bloknya walaupun di dalam lautan sih. Tapi meskipun begitu, dua Diamond Ore ini punya pengaruh besar ke keseluruhan buildnya. Jadi gue nggak nyesel sama sekali ya. Dan dengan itu seluruh wajah Celestial HD udah selesai. Tinggal bagian rambut. Gue bener-bener gak tidur cuman buat bikin rambutnya doang. Walaupun kelihatannya gampang, tapi tetap aja butuh ketelitian biar hasilnya maksimal. Siang dan petang, malam melintang. Gue berjuang sekuat tenaga dan akhirnya satu blok terakhir ditempatkan dan menyelesaikan tugasnya sebagai penutup di video kali ini. Inilah Celestial HD.